Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ustaz Fanani, yang terhormat Ustazah Zura Binadari, dan tak lupa adik-adik peserta PDL serta peserta live kajian pembekalan praktek dakwah tahun 1441 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat karunia-Nya sehingga kita mampu berkumpul untuk menimba ilmu kembali pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan risalahnya Dinul Islam As-Siratal Mustaqim. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka pembekalan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yakni acara inti yaitu pemberian materi kemuhammadiyaan oleh Ustadz Fanani. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pembekalan untuk hari yang ketiga di rumah masing-masing melalui Zoom Cloud Meeting, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada talabul ilmi kita. Anak-anak, pada saat ini materi yang akan kita sampaikan adalah tentang kemuhammadiyaan. Mestinya materi ini sudah didapatkan di dalam kelas, di sekolah. Saya yakin dari mulai SMP atau sanawiyah sampai aliyah, semuanya sudah mendapatkan materi-materi ini. Akan tetapi, ini hanya sebagai pengingat saja, barangkali anak-anak ada yang lupa, atau mungkin semacam kita ngecas begitu. Bagaimanapun kita semuanya berada di lembaga perguruan Muhammadiyah yang itu semuanya mau tidak mau kita harus menjaga, harus mendakwahkan, dan khitoh daripada Muhammadiyah ini betul-betul kita laksanakan, sehingga di dalam mengelola amal usaha khususnya yang ada di Muhammadiyah ini betul-betul kita tidak menyalahi, apalagi menyalahi kaidah-kaidah yang sudah digariskan di dalam syariat Islam. Anak-anak sekalian, alhamdulillah. Yang pertama, materi tentang kemuhammadiyaan kita ini perlu, ini judulnya adalah kemuhammadiyaan dan kegiatan amal. Tapi nanti saya bisa yang kegiatan amal biar disampaikan oleh Ustazah Sirin, Ustazah Zuhra. Sedangkan yang kemuhammadiyaan ini insya Allah akan kami sampaikan. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan kemuhammadiyaan ini, yang akan kita pelajari adalah, atau yang akan kita sampaikan 4 hal paling tidak ini, karena saya yakin waktu yang kita punya ini tidak banyak, sehingga insya Allah cukup 4 ini yang kita perdalam atau kita sampaikan sekilas lah. Semoga ini bisa mengena semuanya. Yang pertama adalah tentang sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Ini anak-anak semuanya sudah tahu tentang sejarah singkat. Kemudian visi dan misi Muhammadiyah itu apa, maksud dan tujuannya, termasuk yang melatar belakangi
Muhammadiyah itu didirikan itu apa. Demikian juga usaha mencapai tujuan Muhammadiyah. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, yang kita ingin ketahui adalah tentang sejarah. Sejarahnya singkat sejarah Muhammadiyah ini. Bahwa persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah ini dilahirkan pada tanggal 18 November ya. 18 November. Kemudian bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah ya, Zulqa'dah 1330 Hijriah. Nah, kemudian Persyarikatan Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah ini merupakan sebuah pergerakan Islam yang modernis, yang modern, yang di dalamnya dilakukan ataupun dipelopori, ya, dilakukan perintisan atau peloporan tentang tajdid atau juga disebut dengan pemurnian dan juga sekaligus pembaharuan Islam. Nah, bukan membuat Islam yang baru, bukan. Tapi tajdid, memurnikan ajaran Islam. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama kecilnya Muhammad Darwis dari kota Santri, Kauman, Yogyakarta. Kemudian kata Muhammadiyah ini secara bahasa yang berarti adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammadiyah ini maksudkan menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan juga sekaligus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarnawi, Haji Kusuma, ini mengandung pengertian yang pertama, dengan nama Muhammadiyah ini, dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Persyarikatan ini, organisasi ini berasaskan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, yang tentunya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan persyarikatan ini, atau organisasi Muhammadiyah ini, mempunyai tujuan, yaitu memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai ajaran yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Kemudian yang kedua, dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kalau di dalam firman Allah, Quran surat 2, Quran surat Al-Baqarah, ayat 208, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi mengikuti Islam yang secara kafah, tidak parsial, tidak separuh-paruh, tidak sebagiannya, tapi seluruhnya secara menyeluruh. Selanjutnya, kelahiran Muhammadiyah pada awalnya tidak lepas dari gagasan pemikiran dan juga amal perjuangan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau yang nama kecilnya disebut Muhammad Darwis, yang merupakan pendirinya, yang mana setelah menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan ini diperoleh oleh Kiai Haji Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama tanah air yang kebetulan beliau-beliau ini bermukim di kota Makkah. Sehingga guru beliau ini, diantaranya ada yang bernama Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ada Kiai Nawawi dari Banten, kemudian ada Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Mambang.
Ini semuanya guru-guru Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beliau-beliau ini tinggal di Kota Mekah. Dan juga tentunya di dalam mendirikan persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah ini, di samping berguru kepada beliau-beliau tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai para inspirator. Sehingga beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah ini. Nah, setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam, beliau-beliau ini adalah pembaharu-pembaharu di dalam Islam. Di antaranya yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Setelah beliau membaca karya-karyanya Ibnu Taimiyah, beliau ini lahir di Turki, kemudian wafat di Suriah. Ibnu Taimiyah ini seorang tokoh di dalam hal teologi, dalam hal akidah. Kemudian yang kedua Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dari Saudi, ini juga berkaitan dengan teologi Islam. Selanjutnya pemikirannya Jamaluddin Al-Afghani. Ini berada di Iran, kemudian pergi ke Mesir, yang berakhir di Turki. Ini juga tentang pembaharuan Islam. Dan yang keempat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini tentang modernisme Islam. Dan yang terakhir Rasyid Ridho. Rasyid Ridho ini berada dari Suriah, dia tentang modernisme Islam juga. Sehingga dari tokoh-tokoh ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan inspirasi untuk mendirikan sebuah organisasi, mengadakan sebuah pembaharuan di dalam Islam, artinya mengembalikan ajaran Islam itu secara utuh, secara kafah. Dan Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini visinya. Ya, sebuah gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif di dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar di semua bidang, dalam upaya mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, menuju terwujudnya sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hingga di dalam berdakwah itu berdasarkan ayat 125 dari Quran surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sedangkan itu tadi misi daripada organisasi Muhammadiyah. Kemudian misi yang dimiliki oleh organisasi ini, yang mana sebagai pergerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendakwahkan yang ma'ruf dan nahi mungkar. Ini mempunyai misi yang pertama, yaitu menegakkan keyakinan tauhid yang murni, tauhid yang murni, ya, tidak dikotori dengan kesyirikan, tidak dikotori dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, menegakkan sebuah keyakinan yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi atau rasul sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memahami agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi sekarang itu ada orang-orang yang menggunakan akal pikirannya tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga itu tidak betul. Nah, tapi misinya Muhammadiyah ini memahami agama Islam tentunya dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pedoman hidup umat manusia. Dan yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Anak-anak yang kami hormati, ada 3 hal yang melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah. Yang pertama, tentunya kondisi internal umat Islam di Jawa. Kalau
ada kata-kata di Jawa itu identik dengan sesuatu yang sangat-sangat kolot, yang sangat-sangat berbau kejawen, yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan tahayul, penuh dengan bid'ah dan khurafat. Nah, sehingga dari kondisi inilah menjadi yang menjadi latar belakang didirikannya Muhammadiyah. Jadi kondisi internal umat Islam di Jawa, kemudian pengaruh eksternal dari luar, ya, yakni pengalamannya beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan selama melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu di Makkah. Kemudian yang ketiga, politik Belanda terhadap umat Islam. Pada saat itu kita semuanya dijajah oleh Belanda. Sehingga dari hal-hal inilah menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan atau organisasi Muhammadiyah. Adapun maksud dan tujuan daripada Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Quran surat An-Nisa ayat 125. Selanjutnya adalah usaha untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang pertama, untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah yang melaksanakan dakwahnya ya, amar ma'ruf nahi munkar dan juga tajdid yang diwujudkan di dalam usaha di segala bidang kehidupan secara terus-menerus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimilikinya. Yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan juga kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur di dalam anggaran rumah tangga. Kalau anak-anak sekarang tahu, sering mendengar yang namanya amal usaha manusia, amal usaha Muhammadiyah. Nah, itu merupakan bagian daripada tujuan usaha dan juga yang diinginkan oleh Muhammadiyah atau mewujudkan cita-citanya ya, melalui amal-amal usaha yang ada itu. Entah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dan seterusnya itu. Selanjutnya yang ketiga, ini sebagai penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan ini adalah pimpinan Muhammadiyah. Anak-anak kenal pimpinan Muhammadiyah mulai dari tingkatan pusat sampai tingkatan ranting yang paling rendah. Nah, kalau di desa-desa itu ranting yang paling rendah, kemudian atasnya ada cabang, atasnya lagi ada daerah, atasnya lagi ada wilayah, dan selanjutnya yang terakhir pusat, pimpinan pusat. Kemudian ini berkaitan dengan kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Jadi di dalam melaksanakan kehidupan warga Muhammadiyah khususnya, kita berbicara tentang warga Muhammadiyah. Mestinya ini adalah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia dan dari generasi manapun. Tetapi pada saat ini kita berbicara tentang kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Bagaimana sih kehidupan yang Islami yang harus dikerjakan dan harus diamalkan oleh para warga Muhammadiyah. Ada kehidupan pribadinya bagaimana. Ini nanti kita bahas 3 saja, karena di sini ada sangat banyak sekali ya. Ada kehidupan pribadi, ada kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha, kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir kehidupan dalam seni budaya. Ini tolong dibuka. Nah, Mbak Nuni, ini tolong dibuka. Ya. Jadi bagaimana sih kehidupan, dibuka yang buat saja tadi. Kehidupan Islami yang harus dikerjakan oleh warga Muhammadiyah ini, tentunya anak-anak sedikit banyak sudah tahu dan sudah mengamalkan di pondok ya. Jadi di pondok kita ini kita diajarkan apa namanya? Diajarkan
kehidupan yang Islami. Sehingga amal-amal yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari itu tentunya berdasarkan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga As-Sunnah. Nah, kemudian ini nanti akan kita bahas 3 hal saja. Yang pertama adalah kehidupan pribadi. Jadi di dalam pribadi kita, bagaimana sih kita hidup yang sesuai dengan pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Yang pertama, ya, di dalam masalah akidah. Nah, dalam masalah akidah ini, tentunya setiap warga Muhammadiyah ini harus memiliki prinsip hidup dan juga kesadaran imani, ini berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tauhid ini tauhid yang benar, yang murni. Ya. Kemudian setiap warga Muhammadiyah juga wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Di iman dan tauhid ini sebagai sumber kegiatan hidup. Nah, sehingga di dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan ini, anak-anak sebisa mungkin untuk berpedoman kepada pedoman-pedoman yang sudah digariskan. Artinya, kalau di dalam Muhammadiyah itu, kehidupan itu diatur di dalam pedoman ini. Dan itu sudah disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, setiap warga Muhammadiyah itu juga dituntut untuk meneladani perilaku Rasulullah SAW di dalam mempraktikkan akhlak. Bagaimana akhlak seorang warga Muhammadiyah. Kita sebagai seorang Muslim itu, bagaimana berakhlak, bagaimana beretika. Nah, tentunya setiap kita mempunyai etika. Bagaimana, kalau di rumah anak-anak ini, bagaimana beretika, berakhlak dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dan juga dengan kerabatnya. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai semaunya sendiri. Itu ada aturannya. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saya beri contoh. Kalau seandainya seorang murid itu, tatkala dia sudah mendapatkan ilmu yang lebih barangkali ya dari gurunya yang dulu mungkin di MI atau di SMP, ternyata pulang merasa kalau seandainya dia itu sudah lebih ilmunya daripada gurunya, sehingga untuk silaturahim saja itu tidak mau. Rasa hormat kepada gurunya itu sudah tidak ada. Nah, ini tidak sesuai dengan pedoman kehidupan Islami daripada warga Muhammadiyah. Kemudian di dalam melakukan amal atau kegiatan hidup ini harus didasarkan kepada niat yang ikhlas. Ya, di dalam wujud amal-amal soleh dan juga ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, jadi sombong. Ya, jangan sampai menjadi santri yang sombong. Ya, kalau seorang santri setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, jikalau adabnya itu tidak ada, maka tidak ada gunanya ilmunya itu. Yang pertama, kita harus meninggikan adab dulu. Ya, al-adab qoblal ilm. Kemudian selanjutnya di dalam ibadah. Nah, dalam ibadah ini jangan sampai warga Muhammadiyah itu kotor di dalam hatinya. Ya, harus bersih. Jiwa yang dimilikinya itu harus betul-betul bersih. Kemudian setiap orang dari kita di dalam melaksanakan ibadah ini tentunya harus sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik amalan-amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang sunnah. Kemudian juga di dalam muamalah dunyawiyah, dalam muamalah dunyawiyah.
Ini juga harus diperhatikan. Sehingga itu tadi secara pribadi kehidupan harus sesuai dengan pedoman Islami di dalam Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, kehidupan di dalam keluarga. Ini tadi pribadi itu saya kira penting untuk kita semuanya. Kemudian di dalam keluarga, bagaimana kedudukan keluarga. Ini keluarga kita ini merupakan tiang utama di dalam kehidupan umat ya, beragama, di dalam kehidupan umat dan bangsa, sebagai tempat kita sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif. Setiap hari kita bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan orang tua kita, dengan adik-adik kita. Disitulah tempat kita bersosialisasi yang intens, sosialisasi yang terus-menerus dan kontinu. Dan keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah ini betul-betul dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah. Jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga kita betul-betul harus berjamaah, harus kompak. Sehingga organisasi Muhammadiyah ini betul-betul solid, betul-betul kompak. Satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, saling menguatkan, bukan saling menggembosi, bukan saling merendahkan. Nah, di antara fungsi daripada keluarga ini juga, keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim. Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Jadi anak-anak di rumah ini menjadi kader, di sekolahkan Al-Mizan ini juga menjadi kader, dan nanti pulang ke rumah, kembali ke keluarga, menjadi penerusnya Muhammadiyah di rantingnya masing-masing. Nah, kemudian ada aktivitas keluarga, apalagi di tengah media elektronik yang sedang gencar-gencarnya ini ya, media-media yang sangat banyak, maka keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu yang dituntut perhatian dan juga kesungguhannya dalam mendidik anak-anak dan juga menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan seterusnya itu ya, nanti bisa anak-anak baca sendiri di materi yang sudah dikopikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Nah, kehidupan bermasyarakat ini kita perlu menjalin. Ya, setiap Muslim itu perlu menjalin persaudaraan. Kita tidak perlu membedakan saya Muhammadiyah, sana NU, sana LDI. Kita semuanya bersaudara. Setiap Muslim bersaudara. Sehingga jangan sampai beda persyarikatan, beda organisasi ini nanti menjadikan kita beda dalam segalanya. Mereka semuanya adalah saudara kita. Karena kita di Muhammadiyah ini merupakan sebuah organisasi yang di situ juga ada garis-garis yang kita ikuti, maka kita mengikuti organisasi kita. Kalau mereka mempunyai organisasi sendiri, ya biar mengikuti organisasi mereka sendiri. Maka di dalam kehidupan bermasyarakat ini, dalam menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama ini, dengan anggota masyarakat yang lainnya, ya harus memberikan hak dan juga kehormatan, baik dengan sesama Muslim ataupun dengan non-Muslim sekalipun. Kemudian setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap. Harus mempunyai teladan. Santri Al-Mizan juga harus menjadi teladan di dalam masyarakat. Baik itu di dalam bersikap, ya, di dalam memelihara kemuliaan, dan juga dalam memuliakan tetangga, dalam bermurah hati kepada tetangga. Pokoknya dengan orang lain itu baik. Sehingga paling tidak bisa memberi uswah hasanah minimal kepada adik-adiknya, kepada keluarganya yang ada di rumah. Nah, syukur-syukur di dalam bermasyarakat ini, anak-anak bisa melaksanakan betul-betul prinsip kehidupan yang Islami. Nah, sesuai dengan pedoman yang sudah dituliskan di dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah ini. Saya kira di dalam melakukan amar ma'ruf juga, ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini juga perlu anak-anak menggunakan metode-metode yang sudah ada, metode yang sudah diajarkan.
dalam melaksanakan dakwah PDL ini, praktik dakwah lapangan ini, kalau ada yang beralasan mungkin di tempatnya tidak ada masjid Muhammadiyah, tidak ada warga Muhammadiyah di situ, itu bagaimana? Berdakwah itu tidak harus di masjid saja. Tapi anak-anak memberikan contoh yang baik itu bagian dari dakwah. Ya, bagian dari dakwah. Dan itu merupakan bagian dari kehidupan Islami. Mengajari adiknya, bagaimana sih cara makan yang baik, itu juga bagian dari dakwah. Santri Al-Mizan, saya yakin tidak ada kalau sudah berpedoman kepada kehidupan yang Islami, itu mengerjakan kebiasaan-kebiasaan jahili, itu tidak ada. Ya, contoh makan dengan berdiri, makan dan minum dengan tangan kiri, itu tidak ada. Jadi makan dan minum itu contoh yang kecil ya, menggunakan tangan kanan. Kemudian contoh di dalam pergaulan kita sehari-hari di dalam masyarakat, kalau berjalan kaki ya, jalan itu jangan dibunyikan sandalnya serak gitu, itu tidak ada. Ya, itu kurang bagus etikanya di dalam masyarakat. Dan masih banyak lagi ya, itu perlu diajarkan kepada adik-adiknya minimal, adik-adik kandungnya atau saudara-saudaranya yang ada di keluarga dekatnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini, dan mudah-mudahan materi ini nanti bisa anak-anak baca sendiri, apalagi di buku kemuhammadiyahan juga ada banyak ya. Nanti silakan diperdalam tentang Muhammadiyah. Semuanya saya yakin sudah pernah dan sudah sering mendapatkan materi-materi tentang kemuhammadiyahan ini. Nah, kemudian untuk kegiatan amal yang ada di Muhammadiyah, ya, amal-amal apa saja yang bisa kita kerjakan, amal soleh apa saja, itu nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ririn. Di samping Muhammadiyah itu, di dalam beramal itu, banyak mendirikan amal-amal usaha. Ya, di dalam bidang sosial, itu amal solehnya apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah di sana. Itu nanti akan disampaikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada anak-anak. Mudah-mudahan puasanya selalu lancar dan ngajinya selalu bertambah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Fanani. Untuk pemateri kedua yaitu Ustadzah Zura Binadari, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Ustadzah Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, saya di sini akan menyampaikan beberapa kegiatan amal yang akan kita lakukan di dalam pembekalan praktek dakwah lapangan. Sebelum saya melanjutkan kepada kegiatan amal apa saja yang harus kita lakukan nanti, saya akan melandaskan pada surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Jadi nilai suatu amal berdasarkan pada niat si pelaku. Sebab demikianlah Allah Subhanahu wa taala menilainya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Jadi jika kita melakukan sesuatu amal itu harus ada niatnya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam beramal soleh, dalam melakukan suatu amalan, kita niatkan semuanya karena Allah, tidak karena manusia dan yang lainnya. Ada 3 jenis amal, ya, peserta PDL yang dirahmati Allah.
ada 3 jenis amal yang akan kita pelajari, yaitu 1, amal jariah, yang kedua adalah amal ibadah, dan yang ketiga adalah amal soleh. Amal jariah, amal soleh itu apa sih? Amal jariah. Amal jariah artinya perbuatan yang berkelanjutan. Ya. Artinya berkelanjutan itu seperti halnya wakaf. Amal jariah disebut sebagai wakaf karena benda yang jadi objeknya ditujukan bagi kemaslahatan umum dan agama. Kemudian amal ibadah dan kesalehan. Ini yang kedua, ya. Amal ibadah berarti perbuatan pengabdian. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti melayani, mengabdi dan menyembah. Perintah untuk beribadah terdapat dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang ketiga adalah amal soleh. Ya, yang ini amal soleh meliputi semua perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal-hal positif atau yang bermanfaat. Amal soleh bisa mencakup pengertian amal jariah dan amal ibadah. Amal bisa diterima dan bisa pula tidak diterima oleh Allah. Dan syarat diterimanya amal ibadah itu ada 2. Yang pertama, amal dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Dan yang kedua adalah amal ibadah dalam arti khusus seperti sholat, zakat, ibadah, haji, puasa, dan sebagainya. Harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kegiatan amal dalam Muhammadiyah itu apa aja sih? Melalui pendekatan sedikit bicara, banyak bekerja, seperti lagu IPM ya. Muhammadiyah senantiasa mengajarkan warganya untuk selalu beramal soleh melalui amal-amal usaha Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Yang pertama, kegiatan amal dalam Muhammadiyah yaitu dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan ini kita bisa melihatnya di dalam peran majelis tarjih tentang tuntunan zakat atau meluruskan arah kiblat dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan amal yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, yaitu pendirian lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, kegiatan amal dalam bidang kemasyarakatan, mendirikan rumah sakit Muhammadiyah, panti asuhan Muhammadiyah, balai pengobatan Muhammadiyah, koperasi, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah telah ikut mempelopori berdirinya PII dan Masyumi. Anak-anak yang dirahmati Allah, kemudian setelah kita mengetahui kegiatan amal di Muhammadiyah itu ada berbagai macam bidang, sekarang bagaimana kegiatan amal yang bisa kita kerjakan atau yang bisa dikerjakan anak-anak peserta dakwah lapangan di rumah. Yang pertama adalah di bidang keagamaan. Nah, anak-anak bisa memberikan kultum atau kajian di masjid-masjid, di musola. Kemudian yang laki-laki adzan di masjid atau di musola yang dekat dengan rumahnya. Kemudian menjadi imam sholat, ya, baik di musola, di masjid, atau di rumah dengan keluarga, dengan ayah ibu, dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan tetangga-tetangganya bisa sholat di rumah. Kemudian
anak-anak juga bisa mengajar ngaji TPA, kemudian tadarus bareng-bareng di masjid atau di musola gitu. Karena ini pada bulan Ramadan, jadi tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nah dalam bidang pendidikan ini apa saja yang bisa dilakukan dalam kegiatan amal yang dilakukan oleh peserta PDL, yaitu bisa mengajar di madrasah. Kalau sekarang karena adanya COVID-19, itu mungkin sekolah-sekolah pada libur, nah anak-anak bisa mengajak anak-anak kecil di rumah atau anak-anak yang sedang sekolah, sekarang maraknya daring ya, atau belajar online, jadi bisa mengajarkan mereka pendidikan yang baik. Kemudian mengajari saudaranya di rumah, kemudian bisa memprivat anak-anak, tetangga-tetangga, atau saudara-saudara, dan bisa memberikan saran kepada lembaga pendidikan. Misalnya kita mengetahui ada lembaga pendidikan yang tidak sesuai misalnya, kita bisa memberikan saran yang baik. Kemudian kita bisa juga melakukan mengerjakan tugas-tugas pondok. Nah, karena kalian sekarang dalam praktek dakwah lapangan, jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dipersiapkan. Tugas-tugas kalian dikerjakan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah bidang kemasyarakatan. Kalau dalam bidang kemasyarakatan banyak sekali, seperti ada lazismu ya, kalau misalnya ada ranting-ranting yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, karena sekarang juga sedang maraknya kegiatan sosial, penyemprotan masjid dan lain sebagainya, itu bisa kalian lakukan juga di dalam bakti sosial di masyarakat, atau menyapu, membersihkan masjid, membersihkan musola, ikut bergotong royong dengan masyarakat, berikan bantuan kepada siapapun dalam bentuk apa saja. Selalu berbuat baik. Kepada siapapun kita harus berbuat baik. Dan yang keempat adalah dalam bidang politik kenegaraan. Kalau bidang politik kenegaraan, Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Zufra Binadari. Menuju acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab untuk peserta PDL. Mungkin mau bertanya, dipersilahkan 3 pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk dari Siti Akidatul Akifah. Ustaz, saya mau nanya ini tentang Muhammadiyah dan NU. Jadi orang NU kan berkeyakinan bahwa tahlilan itu boleh. Sedangkan saya sebagai orang Muhammadiyah berkeyakinan bahwa tahlilan adalah bid'ah. Dan Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Bagaimana tentang hal ini Ustaz? Tolong jelaskan secara terperinci tentang hal ini. Ya, baik. Anak-anak tentang tahlilan ya, ini akidah dari Akidatul Akifah. Kalau kita sering mendengar di Muhammadiyah sendiri itu, untuk kalimat tahlil, ya, tahlil itu bagus. Ya, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah dikasih akhiran an itu sudah beda lagi. Ya, sudah beda lagi. Yang jelas
akidah ya, dan juga anak-anak yang lainnya, antara NU dengan Muhammadiyah itu sama-sama mempunyai ibaratnya gitu ya, pedoman hidup sendiri-sendiri ya. Kalau tadi sudah kita jelaskan bahwa yang menjadi dasar, yang menjadi landasan dari kehidupan Islami di dalam Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Muhammadiyah itu mengembalikan ajaran Islam pada yang betul-betul murni. Ya, ada pembaruan itu. Sehingga untuk masalah tahlilan ini, ya, kalau anak-anak ini berpedoman kepada kehidupan Islami yang sudah digariskan oleh organisasi Muhammadiyah, ya di situ tidak ada yang namanya tahlilan. Kalau di NU ada yang namanya tahlilan. Nah, kalau mau mengikuti kebiasaan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di NU, ya berarti kan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyahnya ini tidak dijalankan. Intinya di situ bagaimana sih sebenarnya hukumnya tahlilan itu? Yang jelas kalau di Muhammadiyah tidak ada. Di Muhammadiyah tidak menggunakan, dan kalau bahasa lain tidak membolehkan tahlilan itu. Kalau tahlil boleh. Ya, la ilaha illallah boleh. Ya, setelah sholat itu boleh kita membaca tahlil juga boleh. Setiap saat kita membaca tahlil juga boleh. Tapi kalau sebuah rutinitas, misalnya ada kebiasaan ada orang yang meninggal, setelah itu malam harinya itu diadakan tahlilan di rumahnya selama berapa hari dengan keyakinan nanti akan seperti ini. Saya kira itu di Muhammadiyah tidak ada. Ini kita berbicara tentang pedoman hidup Islaminya warga Muhammadiyah. Saya kira itu ya untuk akidah. Menuju pertanyaan yang kedua dari Bukti Wahyuha. Saya mau bertanya bagaimana pendapat Ustaz melihat Muhammadiyah berkualitas praktis. Kalau yang saya tahu ya Yuha, bahwa Muhammadiyah itu tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi Muhammadiyah tetap pada hitohnya, yaitu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak berpolitik praktis. Saya kira begitu Yuha, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau di Muhammadiyah sendiri memang tidak terjun langsung ke dunia politik ya. Cuman orang-orang Muhammadiyah, person-personnya itu banyak yang berkecimpung di dalam politik, apalagi partai politik. Kalau Muhammadiyah tidak boleh dibawa-bawa ke politik praktis. Ya, kalau banyak partai-partai yang isinya itu banyak orang-orang Muhammadiyah, berawal dari Perserikatan Muhammadiyah ini akhirnya mendirikan sebuah partai. Tapi Muhammadiyah bukan partai itu, dan partai itu juga bukan Muhammadiyah. Ini ya, yang perlu dipahami bahwa Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis. Kalau Muhammadiyah ini sampai hari ini, dari sejak didirikan sampai hari ini adalah merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun sebuah persyarikatan yang bergerak, tadi saya sampaikan Zahiririn, bergerak di dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan juga membantu pemerintah di dalam segala hal, bahkan setiap lini, setiap sisi apapun itu Muhammadiyah ada di situ dalam bidang kehidupan. Saya kira itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya tanya Ustaz, bagaimana tentang anggapan orang yang menganggap manusia Muhammadiyah ataupun NU itu sebuah golongan. Padahal
Setahu saya Muhammadiyah itu sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang dimaksud sebenar-benarnya itu bagaimana? Ya, Muhammadiyah dan NU itu bukan golongan ya, tapi itu organisasi. Semuanya ingin baik. Muhammadiyah menuju kebaikan, tujuannya kebaikan. NU juga tujuannya kebaikan. Organisasi yang lain juga tujuannya kebaikan. Nah, dan ini bukan bagian daripada golongan. Ya. Nah, organisasi Muhammadiyah ini, kalau tadi yang disampaikan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah ya masyarakat yang betul-betul kembali yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pedomannya. Kalau kembali kepada dua pedoman itu, ya Islamnya akan murni, tidak dicampuri, tidak dimasuki oleh hal-hal yang ada atau yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu melakukan kehidupan yang Islami yang berdasarkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau di dalam Al-Quran Allah memerintahkan seperti ini, itu yang kita kerjakan. Allah melarang ini, itu kita tinggalkan. Kalau Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, di dalam Al-Hadis menyampaikan yang boleh kita kerjakan adalah ini tata caranya begini. Kemudian kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentunya itu harus kita taati. Sehingga kalau betul-betul kita kembalikan kepada ajaran Islam yang murni, tentunya akan kembali kepada tauhid yang betul-betul benar, tauhid yang murni, ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya kira demikian. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Fanani dan Ustadzah Zuro. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ustadz Fanani dan Ustadzah Zuro mampu menambah wawasan kita semua. Mari kita tutup kegiatan pembekalan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.